Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kelanjutan dari 10 golongan yang telah dipisahkan dari kelompoknya orang beriman pada hari kiamat. Pada kesempatan ini episode yang ke-9, yaitu golongannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan enggan membayar zakat. Keadaan mereka baunya lebih bacin daripada bangkai yang terbacin di dunia. Pada episode ini meliputi 1. Dalil tentang mengikuti hawa nafsu, pengertian dan sikap orang beriman terhadap hawa nafsu. Yang kedua, akibat mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, akibat tidak mau zakat. Dalil tentang mengikuti hawa nafsu, pengertian, dan sikap orang beriman terhadap hawa nafsu, penjelasannya seperti berikut. Dalil tentang mengikuti hawa nafsu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawuda, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Hai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Shad 26. Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian berjual beli dengan sistem inah atau riba, dan kalian berpegang pada ekor-ekor sapi, dan kalian ridho pada pertanian, sehingga kalian tinggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan pada diri kalian, hingga kalian kembali pada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Pengertian hawa nafsu. Hawa nafsu adalah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri setiap manusia, berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau fantasi seseorang. Hawa nafsu merupakan kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi tersebut. Sikap mukmin terhadap hawa nafsu: harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 40:41. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan dalil tentang mengikuti hawa nafsu, pengertian dan sikap orang beriman terhadap hawa nafsu, yaitu harus mampu mengendalikan hawa nafsu sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya tentang akibat mengikuti hawa nafsu, penjelasannya seperti berikut.
Di antara akibat dari mengikuti hawa nafsu: 1. Tidak akan mampu memahami agama. Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattabi'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Surat Muhammad ayat 16. 2. Berada pada jalan yang sesat dan rakus. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi syawa wa may yahdi min ba'dillahi afala tatadzakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jatsiyah 23. 3. Mengutamakan dunia dan tidak pernah bersyukur. Fama man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 37-39. 4. Jauh dari petunjuk Allah dan mudah putus asa. Qul ya ahlal kitab la tahlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Al-Maidah 77. 5. Jauh dari pemeliharaan Allah dan menyalahkan nasib. Araita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Al-Furqan 43. 6. Menyimpang dari kebenaran dan tidak memiliki penolong. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, maka Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. An-Nisa 135. 7. Tidak memiliki iman dan tidak percaya kepada syariat Al-Quran. Fala yasudannaka anha an mala yu'minu biha wa taba'ahu fatarda. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa.
Toha 16. 8. Sering merasa gelisah dan menjadi rugi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra 82. Ikhwani fiddin arsadokumullah, demikian tadi penjelasan tentang akibat mengikuti hawa nafsu, yaitu tidak mampu memahami agama dan akhirnya sesat, dan tidak mampu bersyukur akhirnya jauh dari petunjuk Allah dan putus asa. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang akibat tidak mau zakat, penjelasannya seperti berikut. Di antara akibat dari tidak mau zakat: 1. Ditusuk besi panas di neraka. Kuntu fi nafarin min Quraisy famarra Abu Dzar faqol Bashiril kanizina bikayyim fi duhurihim yakhruju min junubihim wa bikayyim fi akfaihim yakhruju min jibahihim. Saya pernah berada di antara kaum Quraisy, kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Dililit ular yang sangat beracun. Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatah muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an akron lahu zabibatani yutawakuhu yaumal qiyamah thumma ya'khudu bilih zimataihi yakni bishit koihi thumma yakulu ana maluka ana kanzuka. Barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat berhartanya didatangkan dalam rupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh racun, yang bercabang 2 lidahnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Hadis riwayat Bukhari. 3. Diseruduk oleh ternaknya sendiri. Ma min sahibi ibilin wala bakorin wala ghonamin la yu'addi zakatuha illa ja'at yaumal qiyamah a'dhama makanat wa asnamahu tantihuhu bikuruniha wa tata'uhu bi'atlafiha kullama nafidat ukhroha adat alaihi ulaha hatta yukdo bainan nas. Tidak ada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang tersebut datang di hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk, yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali datang lagi padanya hingga umat manusia selesai dihisab. Hadis riwayat Muslim. 4. Akan disepuh dengan lempengan dari neraka. Ma min sahibi dzabin wala fidotin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati
sufihat lahu sofaihu minnar fa uhmiya alaiha finnari jahannama fayukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu. Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Hadis riwayat Muslim. 5. Harta yang tidak dizakati akan dikalungkan pada lehernya. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran 180. 6. Dibakar dahi, lambung, dan punggungnya. Yauma yuhma alaiha finari jahannama fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza makanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. At-Taubah 35. 7. Hartanya akan mengekalkannya di neraka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addata yahsabu anna malahu akhlata kalla la yumbadzanna bil khutamah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta, yang menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam khutamah. Al-Humazah 1:4. 8. Hartanya tidak bisa memberi pertolongan kepadanya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalnya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikannya segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Al-Haqqah 25:29. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Demikian tadi penjelasan kami untuk episode yang ke-9, yaitu golongannya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan enggan mengeluarkan zakat. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari perbuatan seperti tersebut. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.